Inilah cerita Lebaran tahun 2023 sosok Raja Dangdut Indonesia, Rhoma Irama. Banyak cerita, kenangan manis selama Lebaran. Dan inilah makna Lebaran sendiri bagi dirinya. Pedangdut Rhoma Irama menggelar halal bihalal bareng keluarga besarnya seusai menjalankan salat Id. Hal tersebut dikatakan Rhoma Irama saat merayakan malam takbiran di kediamannya yang berada di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Budaya halal bihalal memang kerap dilakukan oleh Rhoma Irama bersama keluarga besarnya ketika Lebaran. Sebab budaya tersebut telah turun-temurun dilakukan oleh umat Muslim. Halal bihalal itu kan satu budaya di Indonesia suatu luar biasa, dalam menginvestasikan dalam nilai takwa. Cara-cara orang takwa yang telah berhasil selama Ramadan adalah menahan amarah dan sabar, suka memperbaiki kesalahan orang, kata Rhoma Irama. Jadi halal bihalal tujuannya itu dalam mengimplementasikan bagaimana dengan kesabaran kita saling memaafkan dengan kesalahan orang lain, lanjutnya. Kemudian Rhoma Irama mengungkapkan adanya perbedaan pada Lebaran tahun ini di mana ia sudah bisa kembali berkumpul dengan keluarga besarnya setelah 3 tahun dilanda pandemi. Kendati begitu, Rhoma Irama menganggap Lebaran tahun ini dijadikan momentum untuk bisa kembali merayakan hari Lebaran tanpa pembatasan. Iya, tapi tetap kita harus menjaga bahwa yang tidak boleh itu melampaui batas dalam melaksanakan takbir ini. Sejauh kegembiraan ini masih dalam batas-batas itu tidak masalah dan euforia takbir setelah 3 tahun kita tidak rayakan, itu tentu akan sangat euforia itu pasti akan muncul karena 3 tahun tidak takbiran tidak Idul Fitri di lapangan terbuka itu merupakan suatu kebahagiaan yang luar biasa, ujar Rhoma Irama. Rhoma Irama ikut merayakan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah di kediamannya yang berada di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Pedangdut legendaris tanah air itu memaknai Lebaran tahun ini dengan kegembiraan setelah berhasil melawan hawa nafsu selama 1 bulan penuh. Puji syukur juga dipanjatkan oleh Rhoma Irama bisa kembali merasakan Hari Raya Idul Fitri. Sebagai rasa tambah syukur kepada Allah setelah umat muslim menundukkan hawa nafsunya dan melakukan hal-hal yang diharamkan Allah di siang hari, kata Rhoma Irama di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Jadi Masya Allah, rasa syukur inilah yang digumamkan oleh umat Islam di seluruh dunia dalam rangka mensyukuri hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, lanjutnya. Kemudian Rhoma Irama juga sempat melakukan ceramah di malam takbiran. Dalam tausiahnya, Rhoma Irama mengaku sedih lantaran sempat mengingat perjuangan para nabi dan sahabatnya yang berjuang membela Islam. Saya teringat takbir ini kan kumandang para Rasulullah dan para sahabat ketika memasuki kota Mekah setelah mendapat intimidasi dan sebagainya bertahun-tahun akhirnya Rasulullah dan 10.000 umat bisa masuk ke kota Mekah dan di sana damai dan disitulah dikumandangkan takbir, ucap Rhoma Irama. Sehingga atas perjuangan tersebut umat Islam di seluruh dunia bisa menggemakan takbir. Rhoma Irama berharap Lebaran tahun ini bisa kembali fitrah. Idul Fitri ini ada 2 hal dari kembali pada fitrah terus bertakwa. Dengan Idul Fitri kembali fitrah kembali takwa, sehingga biasanya kegembiraan umat Islam dirayakan di berbagai daerah ya seperti masak sayur baju baru itu sebetulnya dari ekspresi kegembiraan dan kesenangan setelah melawan setan selama di bulan Ramadan ini, pungkasnya. Demikian, terima kasih.